Isu dugaan pendanaan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang menyeret nama Jusuf Kalla. Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla mengambil langkah tegas dengan menyiapkan laporan ke aparat penegak hukum. Rencana pelaporan itu dijadwalkan dilakukan pada Senin, 6 April 2026, melalui kuasa hukumnya. Laporan tersebut ditujukan kepada Bareskrim Polri, lembaga yang menangani penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pidana tingkat nasional. Langkah ini diambil menyusul tudingan yang menyebut Jusuf Kalla sebagai pihak yang menggelontorkan dana hingga 5 miliar rupiah dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Tudingan tersebut dikaitkan dengan pernyataan yang disebut berasal dari Rismon Sianipar, yang sebelumnya juga terseret dalam perkara yang sama. Dalam keterangannya di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu, 5 April 2026, Jusuf Kalla atau JK menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Ia bahkan memastikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut. Lebih lanjut, Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengenal Rismon Sianipar secara pribadi. Pernyataan ini sekaligus membantah asumsi adanya hubungan atau komunikasi antara keduanya. Ia juga mempertanyakan dasar tudingan yang diarahkan kepadanya, terutama terkait klaim pendanaan dalam jumlah besar tersebut. Selain membantah secara tegas, JK juga menyoroti aspek etika dalam tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakan seperti yang dituduhkan bukanlah bagian dari karakternya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah memperalat orang lain untuk menyerang pihak tertentu. Dengan pernyataan tersebut, JK menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum, sekaligus menjaga nama baiknya dari tuduhan yang dinilai tidak berdasar. Di sisi lain, pihak Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa kliennya tidak pernah secara langsung menyebut nama JK dalam pernyataannya. Menurutnya, video yang beredar luas di media sosial bukanlah pernyataan asli, melainkan hasil manipulasi teknologi. Itu olahan AI semua ya? Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK, kata Jahmada Girsang. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan atau memanipulasi konten, termasuk video dan audio, sehingga tampak seperti asli. Dalam konteks ini, AI diduga digunakan untuk membuat atau mengubah pernyataan seseorang tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Meski demikian, Jahmada tidak memberikan penjelasan rinci terkait isi asli pernyataan kliennya maupun langkah hukum yang akan diambil sebagai respons terhadap rencana pelaporan JK. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Rismon diketahui telah mengajukan Restorative Justice, RJ, kepada Polda Metro Jaya. Restorative Justice merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan mengedepankan mediasi antara pihak yang bersengketa. Rismon bahkan telah menemui langsung Presiden Jokowi di Solo untuk menyampaikan permohonan maaf. Proses ini dilakukan secara sukarela tanpa intervensi pihak tertentu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima permohonan tersebut dan berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaiannya. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Itu juga seperti yang dalam baca. Saya katakan itu pas yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini
itu mewakili saya untuk melaporkan ke Barreskrim Saudara Rismon untuk mencari kebenaran, menyetap kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun prosedur dan Rismon itu, apalagi pernah ketemu. Kalau yang pada ketemu di mana, kapan? Itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Di samping itu, saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu itu sama sekali saya tidak undang, dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran, dan mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas, akademisi dan profesional, tidak ada orang partai dan sebagainya apapun, semua profesional dan akademisi, profesor, dengan niat baik untuk memberikan saran kebijakan kepada Bapak Presiden. Sama sekali tidak ada dalam pembicaraan itu. Ini kan terbuka kan pembicaraan itu. Anda sebagian hadir kan? Di situ terbuka semua sekali. Silakan. Itu hanya saran untuk kebijakan, dan itu untuk Bapak Presiden. Dan karena itu kita harus mengambil kesimpulan-kesimpulan, dan saya sudah sampaikan itu kepada Bapak Presiden ya, karena memang niatnya untuk menyampaikan saran seperti ini. Beberapa halaman ini, beberapa halaman kali ya. 6 halaman, baik ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang, itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden sebagai warga negara dalam negara demokrasi. Itu kita semua wajib atau ingin menyampaikan secara demokrasi, secara demokrat, hal-hal yang menurut pengalaman. Saya ini 20 tahun di pemerintahan, dan semua juga ada bekas dubes, bekas menteri. Itu semua mempunyai pengalaman memberikan saran-saran yang baik dalam menghadapi yang situasi yang kritis ini. Dan sudah saya sampaikan lewat kantor Bapak Presiden. Nah, ini bukti ya. Kita belajar. Jadi sudah diterima oleh kantor beliau bahwa itu sudah dibaca, mudah-mudahan sudah dibaca. Jadi ini terbuka, dan memang niatnya untuk memberikan saran, bukan niatnya untuk seperti ingin menjatuhkan atau tidak sama sekali. Ini saran tentang pada situasi.